Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, dan kembali saya bertanya kepada Mas Ivan. Tadi sudah kita dengar sama-sama bagaimana permohonan maaf dari Kasatpol PP. Bagaimana Mas Ivan menanggapinya? Oh, saya tidak bakalan menerima permintaan maafan karena betul-betul istri saya histeris, shock berat. Sampai-sampai dia dilarikan ke rumah sakit, Mbak. Ya, itu Mbak. Dan betul-betul tekanan pada anak-anak saya di rumah juga tertekan semua, Mbak. Dan orang tua saya di rumah, orang tua istri saya di rumah itu serangan jantung, Mbak. Dia ada penyakit jantung. Baru-baru kemarin dulu kami bawa ke rumah sakit. Baik. Jadi tidak ada permintaan maaf, Mbak. Ya, ditahan dulu Mas Ivan. Sekarang saya ke Kasat Reskrim, Pak Kasat. Sebenarnya kasus ini kan sudah dilaporkan ke polisian, tapi kan seperti kita ketahui perintah dari Kapolri restoratif justice. Nah, ini bagaimana? Baik Mbak Caca, kami sampaikan bahwa benar terkait dengan adanya razia semalam sehingga terjadi keributan di KP Saudara Ivan. Semalam kami sudah menerima laporan polisi dan nomor polisi 776 tanggal 14 Juli 2001. Dan dengan adanya laporan itu, dari tadi malam sampai sekarang, kami atensi dan melakukan pemeriksaan terhadap semua saksi-saksi yang ada yang turun di TKP pada saat razia semalam. Dengan adanya laporan itu karena sebagaimana yang disampaikan oleh saudara Ivan bahwa sampai saat ini dia belum terima dengan adanya kejadian semalam di KP-nya yang dilakukan oleh salah satu oknum Satpol PP, sehingga kami menindaklanjuti dan atensi pimpinan kami, sehingga pada hari ini kami sudah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 8 orang, dan malam ini juga setelah rampung semuanya kami akan melakukan gelar perkara untuk ditingkatkan naik sidik. Baik, kita tunggu nanti bagaimana kasus ini akan bergulir. Pak AKP Jufri Natsir, terima kasih atas waktunya. Dan mungkin saya juga ingin minta menengahi dari kasus ini, Pak Jazuli. Pak Jazuli, mungkin pertanyaan awam saya seperti ini. Apakah petugas Satpol PP di lapangan begitu berat tugasnya sehingga kemudian terkadang ketika menegakkan aturan terkadang emosi sehingga peristiwa di Goa ini terjadi? Ya, jadi begini. Masyarakat mestinya harus paham ya, kenapa pemerintah membuat kebijakan yang lebih ketat lagi berkaitan dengan pengendalian pergerakan dan mobilitas masyarakat yaitu dengan PPKM darurat ini, karena memang COVID ini kan sudah mulai meningkat ya kasusnya. Nah, bagaimana dengan tenaga kesehatan termasuk tenaga Satpol PP, kepolisian, TNI, Polri yang ada di lapangan? Jadi mungkin kita harus menyadari juga ya bahwa situasi dan kondisi di lapangan itu yang begitu sangat berat. Saya paham sekali bagaimana kondisi yang dialami oleh teman-teman Satpol PP, TNI dan Polri, dan itu juga yang mungkin menyebabkan emosi ya dengan melihat perilaku dari masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh misalnya kalau saya mendengarkan kasus ini ya, jadi kalau memang ditetapkan jam malam atau jam buka tempat makan katakanlah jam 8, maka sebaiknya sebelum jam 8 itu aktivitas sudah tidak ada sama sekali ya. Pembersihan tempat makan, pembersihan tempat jualannya itu harusnya sudah berhenti. Bukan jam 8 itu ditutup. Dengan di mana di sana ada proses pembersihan, masih ada kumpulan orang dan segala macam. Nah, itulah yang mestinya masyarakat juga paham ya berkaitan dengan kebijakan PPKM darurat ini, Pak. Iya, oke. Mungkin saya ke Pak Kasatpol PP, sebenarnya tugas seperti apa sih Pak yang dijewatahkan kepada Bapak dan juga jajaran sehingga kemudian terkadang atau mungkin berdasarkan informasi yang terjadi di Goa sampai tidak mengecek dulu ini. Ini kan warkop nyatu dengan rumah Pak. Jadi kalau misalnya tidak pakai masker namanya juga sudah di rumah ya Pak ya. Bagaimana ini Pak? Ya, jadi baik, di setiap kesempatan Bapak Bupati kami selalu memberikan arahan kepada tim PP kami ini bahwa bekerja dengan profesional dan bertindak dengan humanis. Nah, terkait dengan kafe Ban Ivan ini, bahwa memang surat edaran Pak Bupati itu khusus KP itu berlaku sampai jam 7 malam. Nah, sehingga seperti dikatakan tadi Bapak bahwa
timbul emosi dengan beberapa malam ini, malam ke-6 kemarin malam itu terjadi penganiayaan yang dilakukan salah satu oknum Satpol PP Kabupaten Goa, Mbak Caca. Baik, nanti sesaat lagi saya akan minta tanggapannya Mas Ivan, karena Mas Ivan mohon maaf meskipun ini mungkin adalah musibah untuk Mas Ivan dan keluarga, tapi di sosial media juga ada statement mengatakan bahwa Mas Ivan dan juga keluarga juga terlihat ribut juga dengan petugas sehingga memicu kemarahan. Nanti saya minta pendapatnya sesaat lagi.